Halo penonton LKM Punya Berita, kita saat ini sedang prihatin di mana tenaga kesehatan kelelahan, makam kian penuh dan petugas makam juga pun kelelahan. Lalu di tengah kesulitan obat untuk melawan virus corona, justru ada yang bermain untuk mencari untung. Pemerintah sudah membuat pernyataan akan tegas menghajar mafia obat. Sebelum kita lanjut ke liputannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita cek liputannya. Wilayah Jakarta dan sekitarnya saat ini sedang dalam kondisi darurat dan memprihatinkan karena lonjakan pasien yang terpapar COVID-19 terus meningkat dan rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia atau PIRSI mengungkapkan hingga 28 Juni 2021 ada 1031 tenaga kesehatan yang meninggal dunia selama pandemi COVID-19. Mereka yang gugur di medan perjuangan melawan COVID-19 terdiri dari 405 dokter, 43 dokter gigi, 328 perawat, 160 bidan, dan 95 tenaga kesehatan lain. Jumlah tenaga kesehatan juga berkurang karena banyaknya tenaga kesehatan yang kelelahan maupun positif COVID-19. Penambahan jumlah tempat tidur juga menyebabkan jam kerja tenaga kesehatan ikut bertambah dan berpengaruh pada imunitas mereka. Dan pemerintah sejak awal gugus tugas dan kemudian menjadi Satgas telah mendorong seluruh rumah sakit dan pelayanan kesehatan agar para dokter dan tenaga kesehatan dilindungi dengan alat pelindung diri yang berkualitas dan betul-betul semua dokter harus menggunakan APD pada saat menangani pasien. Demikian juga jumlah rasio dokter dan pasien yang ditangani di rumah sakit juga harus dikendalikan dengan cara waktu jam kerja juga dibatasi agar tidak timbul kelelahan pada tenaga kesehatan. Selain itu, petugas pemakaman juga mengalami kelelahan karena jumlah jenazah COVID yang meninggal dunia terus bertambah. Petugas pemakaman jenazah pasien COVID-19 harus bekerja ekstra keras karena memakamkan lebih dari 20 orang per hari. Terkadang karena kelelahan, petugas memilih tidur di makam sambil menunggu proses pemakaman berikutnya. Proses pemakaman itu dilakukan hingga larut malam, bahkan sampai dini hari. Rekor baru di Wonogiri, 32 jenazah dimakamkan dengan protap COVID-19 dalam sehari. Kita tenaganya udah kelelahan, udah kekurangan tenaga. Teman-teman udah pada kecapean, jadi kita cancel untuk hari ini. Bahkan hari ini pagi-pagi ini lubang belum siap pun jenazah sudah datang. Sudah ada yang datang. Kemarin itu memang paling banyak pecah rekor atau seperti apa? Iya, kemarin pemecah rekor. Sementara itu, masyarakat yang bertahan melawan COVID-19 dari rumah juga menghadapi banyak kesulitan. Mereka yang terpapar atau mengalami gejala terpapar harus menghadapi masalah obat mahal. Apotik kesulitan memenuhi permintaan masyarakat yang mencari obat. Sementara, ada saja yang menjual obat di toko online dengan harga sangat mahal. Sempat viral, toko online menjual Ivermectin tablet oral dengan harga Rp676.000 dan juga Rp458.000. Padahal harga obat parasit ini tak semahal itu. Biasanya sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per tablet. Aksi mencari untung di tengah kesulitan masyarakat ini mengundang geram pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tak main-main terkait mahalnya penjualan obat untuk pasien COVID-19. Pemerintah akan menindak tegas penjual obat corona yang mengambil keuntungan dari warga yang tengah kesulitan. Harga obat itu mulai tidak teratur, dinaik-naikkan begitulah kira-kira.
Jadi seperti obat Ivermectin itu sampai harga berapa puluh ribu. Padahal itu sebenarnya hanya 7.800 atau 8.000 atau di bawah 10.000. Jadi saya bilang Pak Budi, Bud, pokoknya bikin patok aja di bawah 10.000. Jadi yang tertinggi 10.000 gitu. Nah sekarang beliau udah ngeluarin tadi peraturan menteri mengenai itu. Nah, kita prihatinkan, semua serba sulit. Perlu ada solidaritas bersama, saling membantu, jangan saling memakan. Kita ini manusia, utamakan kemanusiaan. Kan ada istilah teman makan teman, tapi untuk sekarang jangan ya, semua lagi susah. Jadi itu dulu dari Erken Punya Berita. Kita akan kembali dengan informasi yang menarik. Sampai jumpa.